Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, terlebih pada Bu Mundiatun yang sama-sama kita hormati, beserta seluruh, kalau di PAUD manggilnya guru, umi atau apa? Yeah. Dan seluruh ummahat, ummahat itu umi-umi yang kita hormati. Kita bersyukur bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang mensyukuri nikmat Allah itu adalah orang yang berharap dan mendapat. Itu orang yang bersyukur. Orang yang berharap tapi tidak mendapat, perintahnya adalah bersabar. Ibu-ibu semuanya berharap punya suami dan punya. Itu artinya harus bersyukur. Pengen punya istri, kok punya, itu artinya disyukuri. Ada enggak pasangan suami istri yang tidak punya anak? Ada enggak? Banyak. Panjenengan punya enggak? Banyak. Panjenengan punya enggak? Malah jawabannya banyak. Ya. Maka orang yang mempunyai anak itu adalah perkara yang harus sangat disyukuri. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya pendek saja. Ini kan hari Jumat. Insya Allah sebelum asar kita sudah selesai. Ini maksudnya acara seluruhnya. Kan nanti habis Jumatan kumpul lagi ke sini kan ya? Oh enggak? Enggak, ada yang salah paham udah pucat gitu. Sebentar Bapak dan Ibu yang saya hormati. Apa sih hakikat istri, hakikat suami, dan hakikat anak? Ini yang akan kita sampaikan sebentar aja. Sebelum panjenengan ngobrol dengan sampingnya, insya Allah sudah selesai. Oh, tapi sudah ngobrol ding malahan. Ada yang nggak tahu ya. Orang itu kalau ketemu teman itu ngobrol terus itu. Yang ibu berdua itu ngobrol terus itu. Tapi nggak apa-apa. Saya juga senang ngobrol kok. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada dua hal yang sering kali kita tidak paham. Atau sebenarnya sudah paham tetapi belum ketemu titiknya, belum sampai kepada kata tahu, oh ya gitu. Apa itu? Yaitu apa yang dinamakan ujian Allah. Ujian Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun yang sering kita tidak sadar adalah ujian yang kita justru yang meminta. Ibu, Bu, makanya ngobrol terus. Bu, dalam, wis tanggane dalam ping 4 lho. Enggak, saya matur gini, semuanya kompak karena ini mingkolo-kolo kan. Ayo, pernah ketemu dengan saya di mana? Belum pernah kan? Ayo kolo-kolo pol gitu. Itu. Kalau ini pengajian setahun sekali, setiap 1 minggu 1 jam, setahun berapa jam? Nah, itu nanti ketemunya hari Rabu rampung. Begini Ibu, saya ulang. Ini biar kita paham semuanya, biar panjenengan nanti insya Allah diharapkan setelah saya menyampaikan ini panjenengan sudah tidak pecuca-pecucu meneh. Dengan suami, dengan istri, ataupun dengan anak. Karena sudah mulai paham. Bahwa
ujian itu ada yang datang dari Allah diberikan kepada kita, ada yang kita minta, ada yang kita harap. Nah sekarang biar seru. Kira-kira ujian yang pengen minta itu apa? Pernah pengen minta ujian? Ya Allah, ujilah hamba ya Allah. Pernah? 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 Padahal panjenengan sering minta diuji. Ketika seorang wanita mengatakan, ya Allah berikan hamba suami yang, itu artinya kan ya Allah ujilah hamba dengan seorang laki-laki yang bernama suami ya Allah. Dan sang laki-laki, ya Allah ujilah hamba dengan seorang wanita yang kelak menjadi istri. Setelah itu selesai, masih minta lagi enggak? Masih, ya Allah berikanlah hamba keturunan ya Allah. Diuji. Masih, minta lagi? Masih, ya Allah berikan hamba rezeki yang banyak, yang berkah ya Allah. Masih ada minta? Masih ada, ya Allah berikanlah hamba tetangga. Loh, panjenengan jangan mengira, panjenengan yang ngalami membuat rumah di kaplingan, perumahan, itu terjadi banyak yang mengharapkan dan akeh sing dinggoni omah-omah itu. Saya kesepian, nggak punya tetangga. Ya Allah, muga-muga kono cepet dinggoni. Sing kono jarene arep dinggoni minggu iki jare mundur meneh. Sing dan lain sebagainya, kita minta diuji. Nah, sekarang hakikat ujian. Ujian ialah, ujian yaitu apa yang kita harap dan Allah memberi, kemudian kita berbuat salah dengan apa yang kita harap. Jadi panjenengan ibu-ibu, dosa panjenengan yang paling banyak itu kepada suami dan anak, mertua dan orang tua, itu paling banyak. Kalau orang meminta harapan suami berarti mesti mengharap mertua. Oh apa ya? Nyongke pengen di bojo ning rasa di mertua lah bebek nyong. Iya, itu ada apa namanya tak ceritani. Saya jadi pengen ngatek tapi saya terpancang dengan nyengit banget ini. Ya kalau ngatekan saya bisa melihat semuanya yang liar-liar kelihatan gitu kan ya. Yang ngobrol dengan sampingnya kelihatan. Tapi memang di pertemuan gini ini ada kemungkinan sangat perhatian ning orang mudeng karena ngalamun. Ketika liar-liar terus, tapi itu semuanya masih mending, ngobrol itu masih normal banget. Yang paling enggak normal kan nek ngobrol dewean. Ya. Nah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi. Ujian adalah apa yang kita harap, kemudian harapan itu terwujud, kemudian kita berbuat salah kepada yang kita harap, itu namanya perbuatan kita salah menghadapi ujian. Sehingga ibu-ibu sekalian, perbuatan terbaik, perbuatan baik yang terbanyak pahalanya, ayo dari kepada siapa? Perbuatan baik yang paling besar pahalanya adalah kepada perbuatan baik kepada ayo ibu-ibu loh yang saya tanya, bapak-bapak nanti dulu ini jawabannya beda soalnya. Adalah kepada orang tua atau suami? Suami atau orang tua? Yang terbanyak pahalanya adalah kepada suami. Dosa yang terbesar adalah mencucu kepada suami. Itu namanya orang nggak konsekuen. Seperti ketika panjenengan dulu sekolah, masih ingat? Kalau sekolah kan doanya raditu billahi robba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada hamba, warzuqni dan jadikan limpahan rizki kepada hamba berupa pemahaman tentang ilmu. Guru datang, guru menerangkan, sing jaluk liar kan gitu. Ini namanya nggak konsekuen, gitu. Ya sama dengan ketika panjenengan diuji oleh Allah dengan suami, bu. Ini nek nggak ada kamera tak parani loh. Itu panjenengan sing ngobrol karo jejere matur nuwun mat karo sing masang kamera bener. Iya, untung anak kamera yakin gitu ya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, maka ketika panjenengan melakukan perbuatan keliru dan salah kepada suami, panjenengan sedang tidak konsekuen. Apalagi batin. Loh, batin itu ada yang sangat durhaka. Apa itu? Ayo, pernah batin ini? Pernah? Nanti kalau pas pernah panjenengan manggut-manggut ya, main ketok konangan gitu. Ketika lagi jengkel dengan suaminya, terus nyawang suaminya karena melerok. Ngerti yo. Pamane nyong biyen sida karo Mas Kai. Gara-gara kuwi. Mas Kai wonge ganteng, gagah, duwite akeh, wonge apikan. Bojone nyong duwite sithik, wonge ngetuwel engko. Ada yang pernah batin kayak ngono? Sejenis itu, jangan manggut. Oh, manggut malah panjenengan manggut tarani manggut tekluk ngantuk. Berarti gitu. Yeah. Nah, sekarang Bapak-bapak, perbuatan baik yang paling banyak pahalanya tertinggi kepada siapa? Kepada orang tua atau istri? Istri atau orang tua? Nek suami tertinggi kepada orang tua. Ya, sehingga gini, keperluan suami istri sedang akan dilaksanakan, tiba-tiba ibu bilang, nyong tolong maring warung dila ya. Iki nyong ibu tuh kok naiki, padahal panjenengan mau melaksanakan apa yang seharusnya menyenangkan istri. Maka yang dilaksanakan pertama adalah ibunya. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau istri begitu mempunyai suami, maka orang tua nomor 2. Ini harus tahu panjenengan yang begini nanti kesalahan. Yang namanya suami itu mau nggak mau mesti harus ditaati selama benar loh ya. Gitu. Bu. Nek menurut jenengan enak mana, Bu? Punya suami sing nyengit mangkelno karo suami sing apian. Pertanyaannya unik kan? Sebenarnya lebih bagus yang suami yang nyengit, mangkelno gitu. Asal panjenengan ikhlas lillahi ta'ala, mudah sekali masuk surga. Suaminya nyengit, astagfirullah. Mas jenengan gah dewek. Ya. Itu. Pahalanya gede banget. Tapi kalau wonge apian, yakin akeh dosane. Ya, akeh dosane. Mas yang ora masak, ya ora apa-apa. Gitu. Mas jenengan arep dahar maring warung dhewek ya tuku walawuh dhewek ya. Iya. Mas ngasai tah. Ya. Aduh, musibah itu. Ya. Terus, Mas, ya.
Yang tak turun dingin ya, jenengan arep dahar kayak nganu anomi nang nganu kayak nang lemari ya, jenengan gak dewek karena doke kan kayak gin siji kayak nek arep dahar ya dosanya gede loh itu. Iya, dosanya besar. Enak mana suami nyengit dengan suami apian. Baik Ibu-ibu yang saya hormati, Bapak-bapak yang saya hormati. Nah sekarang kita merambah keseluruhannya. Bu, Mbak, jangan dijawab ya. Siapa yang sering bertengkar dengan suami atau istri di rumah, jangan jawab. Wajahnya seketok. Ini loh. Ya. Ini senang bertengkar. Ya. Siapa yang sering jengkel dengan mertua? Siapa yang sering berkedengan dengan orang tua? Siapa yang sering galak nyengit dengan anak? Manusia paling bloon adalah orang tua yang nyengit dengan anak belum nalar. Wah, manusia bloon banget itu. Maksud saya orang tua yang minta difahami dengan anak balita. Oh, nyuwun nganu dapur. Delok ibagi ngopo? Dhewe mbok ngerti. On lo. Salah gitu. Nggih. Anak-anak panjenengan, putra-putra panjenengan, Bunda, itu masih belum nalar. Urung ngerti apa-apa. Pernah panjenengan nesu gara-gara anak kon Joko Erus ora mudeng. Dede dalam Bu, pendut ke Erus kae, Erus. Ngalor. Ngalor ya ora ngerti, ngidul ya mbruh. Maju meneh sing disipu iki uduh kowe susu. Iki Bu, masyaallah, wis serok. Erus kuwi kanan kan. Ora mudeng. Jangan. Insyaallah Ibu sekalian. Nih, kalau panjenengan kaku-kaku macam gitu itu, nih, jangan dikira bahwa itu adalah hal wajar, tidak wajar, enggak wajar. Maka Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, yuk dengarkan. Sekarang ini harus dengarkan semuanya. Ibu, merene Bu. Ya, medang lagi ini. Saya curiga ana wong pengajian lendean pokoke. Wis pol curigaan saya. Womane sing lendean nek genom nek sepuhan nenek-nenek gitu ya mancen tukang lendean kan ya. Apa ya? Nenek tukang lendean gitu. Nek ada salon nenek kok lendean jane ojo. Ibu yang saya hormati, saya arep ngomong rodok lalen Nggih. Ibu yang saya hormati begini. Bapak camkan baik-baik. Mulai hari ini panjenengan ibu-ibu tidak usah taat dan patuh menyenangkan suami, enggak usah. Awas sing lir-lir salah paham bro lo ya. Pak, panjenengan mulai hari ini tidak usah menyenangkan, membahagiakan dan ngurusi istri. Tidak usah panjenengan semuanya menyayang, mencintai anak dan membiayai anak, tidak usah. Paham? Manut enggak? Enggak kan? Oke. Kalau enggak manut, sekarang kita alihkan. Mulai hari ini panjenengan semuanya taat patuh saja sama Allah Subhanahu wa taala. Wis toh, ndang manut apa dawuhe Allah, apa dawuhe Rasul manut. Dan Allah serta Rasulnya mewajibkan seorang istri pasti membahagiakan suami. Pasti memperhatikan suami, pasti taat pada suami, dan pasti menyenangkan suami.
Itu kewajiban dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula suami. Tetapi kalau panjenengan menyenangkan suami karena suami, palsu. Bu, jenengan kok nek karo garwane apian temen sih, Bu. Ya Allah yang ndelok panjenengan le usahanya nang ke garwane ngene. Apa jawabannya? Ya Allah, wong bojone nyong wae apian banget. Paham? Artinya nek bojone elek berarti gawe elek. Bojone salah berarti kita berbuat salah. Bojonya dan lain sebagainya. Demikian pula istri. Dan satu hal ibu-ibu sekalian, ada istri mau menyesawu. Kalau ada yang ngepasi ya dilalah wae ya. Ada istri, Pak, ada suami, Bu, itu kadang sok dendam dengan istrinya, sok dendam dengan suaminya. Ini aneh. Dendam dengan tetangga aja nggak boleh, dendam dengan orang yang di sana-sana itu aja nggak boleh. Kenapa saya tahu semacam itu? Karena ada seorang ibu masih muda, anaknya baru 1, ya, itu pun masih kecil, tukaran dengan suaminya, bertengkar dengan suaminya, dilalah bertengkarnya itu pas suaminya mau berangkat ke kantor, istrinya marah-marah dan sebagainya, kemudian suaminya berangkat. Ada tetangga, karena itu di perumahan, tetangga kan ya orang-orang muda semuanya biasanya, kalau perumahan itu kan muda-muda semuanya kan gitu. Tetangganya mendekati si istri tadi, Mbak, yang nak ndelok jenengan kok jenengan kerep banget mengatakan kata-kata kasar tuh karo bojone, ora bener loh Mbak, kuwi dosa loh Mbak. Apa jawaban tadi Mbak tadi? Nyong kon gawe apik karo bojone yang jotek. Ah bojone yang wae kaya ngono padha-padha ya. Astagfirullahaladzim. Sik Mbak, Bu, kok Mbak sih, sorry ya. Tapi pantasnya Mbak-mbak semuanya nih kalau jenengan jalan melaku dewean tanpa membawa anak, yakin darani. Iya. Tenan kalau panjenengan melaku dewean enggak bawa anak mesti darani. Wis duwe anak 4. Ngenyek saya. Nggih. Ini enggak bisa Bapak Ibu. Ibu-ibu, Bapak, panjenengan menikah itu jane tujuannya apa tuh? Panjenengan menikah itu tujuannya apa tuh? Ayo, awas orang ngerti maksud tujuan, jur kapan arep tekan. Paham? Wong numpak kol kuning, takon ibu, jeng tak pun ibu, beruh. Kira-kira sampai mana ibu ini? Ya sampai beruh. Gitu. Ya, panjenengan juga. Ibu panjenengan menikahi, jadi tujuannya apa? Tuh karepe apa tuh? Saya menikah, saya mengharapkan semoga kan gitu dah. Harus ada tujuan. Lo panjenengan menikah itu kan sebuah perjalanan. Perjalanan, saya sudah melakukan perjalanan bersama dengan istri saya 36 tahun. Iya, makanya sekarang saya keterima banget. Saya, Bu, saya itu kalau tidur sekarang dengan nenek-nenek, tahu nggak? Iya. Istri saya juga kalau tidur dengan kakek-kakek kan gitu. Wong kami sudah kakek dan nenek gitu kan ya. Saya ini wis kakek-kakek loh ndarani kok. Iya, meskipun kaya umur 40 tapi wis kakek-kakek loh ini. Banyak sih bingung gitu. Nah, gini makanya ibu-ibu dan bapak. Yuk kita cari tujuan. Tujuan panjenengan ngapain hidup? Berkeluarga. Pasti tujuannya satu. Saya ingin hidup bahagia dunia akhirat. Pasti itu. Panjenengan sadar apa enggak sadar jane kaya ngono kuwi.
Saya ingin mendapati hidup yang tenang, yang tentram, nyaman, bahagia dengan suami, dengan istri dan anak-anak. Dengan harapan ya Allah, semoga anak-anak saya kelak menjadi anak-anak yang pandai, yang saleh, yang salihah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya saya bisa mendapati semua itu. Tapi kalau panjenengan ya Allah nyong hidup nyong pengen dadi wong sing sugih banget. Belum tentunya ndak, tapi kalau tentram, tenang banyak yang bisa. Itu saya biyen pernah pengen sugih. Tapi ternyata mancen ora iso sugih, potongannya kan ketok ya. Ini jenengan yang sugih yang siapa? Ora ketara. Ya ada orang yang wajahnya kita sugih jebul melarat. Ada potongannya kaya ini sugih, ini jebul melarat. Tapi ada orang yang kita lusuh gitu, kita lusuh, kita leda-lede banget, gitu kan? Jebulannya dia adalah orang yang mancan melarat, tidak ada. Nah, iya. Orang nggak bisa ketenger dari lahirnya, nggak bisa. Ya. Hati orang siapa tahu. Nah sekarang gini ibu-ibu, bapak, pengen loh kalau panjang menyekolahkan sampai disekolahkan di Firdausi itu kan tujuannya pengen anaknya jadi soleh dan solehah. Tapi jangan mimpi orang nono, gak bakalan panjenengan putrane soleh dan solehah kalau loh di rumah di sekolah sudah dibimbing cara berdoa begini, cara ini, masuk rumah harus mengucapkan salam, kemudian salaman dengan bapak ibu, cium tangan, kan sudah diajari semuanya di sekolahan. Nah sekarang di rumah keadaan rumah kaya ngopo sih? Kita hidup sehari semalam berapa jam? 24 jam. Putra putri panjenengan sekolah di Firdausi berapa jam sehari? Ya, 1,5. Lah, ini saya 1,5. Malah mau nih 1 jam. Malah mau nih assalamualaikum wassalamualaikum ya. Saking kilatnya. Ibu bapak. Nek 1,5 jam wis nggak usah 1,5 jam, 2 jam. Putra putri panjenengan dididik di sini. 24 kurangi 2 jam berapa? 22, yang 22 bersama siapa? Bersama guru. Ya kan? Bersama guru yang paling menentukan, yaitu namanya mama, bunda, mami, simbok, apalagi itu kan mae sebagainya. Ya, enggak apa-apa. Panjenengan ngundang untuk anak, ngajari anak ngundang ini mae misalnya enggak apa-apa. Ya. Itu. Asal jangan selewah gitu ya. Asal jangan selewah. Ngundange bapak papi bahasan ibune boke kan gitu. Papi apa? Simak meng dipi. Simbok maring dipi. Salah. Sekarang gini Bapak Ibu. Siapa ngacung kalau sekarang ngacung, saya benar kalau ini saya serius. Ngacung. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Ini bahayanya wong liar-liar. Ngacung. Siapa? Saya bisa bertanya yang panjenengan rekoso kan. Kalau saya bertanya siapa yang ingin hidup bahagia, panjenengan dadak ngacung. Enggak usah sekarang, enggak usah ngacung. Enteng pertanyaannya. Siapa yang pengen hidup menderita? Enggak ada. Siapa yang pengen hidup penuh dengan problema? Enggak ada kan? Siapa yang ingin hidup dan anak-anaknya
dalam keadaan berantakan, angel dididik dan kurang ajar pada orang tua. Enggak ada kan? Nah, sekarang kalau panjenengan tahu pinginnya adalah bahagia, tenang, tentram, nyaman, kuncinya cuma satu. Siapa memberi, dia mendapat. Siapa meminta, dia kecewa. Siapa berharap, dia kecewa. Mulai hari ini ibu-ibu, karena Allah, taati suami, senangkan suami, rekoso, tidak masalah. Yang penting saya bisa menyenangkan suami, saya bisa menyenangkan anak-anak, saya bisa menyenangkan mertua dan orang tua. Saya ingin menjadi orang yang menyenangkan. Tapi jangan berharap disenangkan. Sebab kalau berharap, panjenengan akan kecewa. Karepe nyong, mbok bojone nyong ki ngene. Kecewa kan? Nek kecewa marah. Nek marah salah. Nek salah banyak masalah. Kapan tentram? Paham maksud saya? Bapak, mulai hari ini Pak, tujuan hidup panjenengan adalah senangkan istri. Bahagiakan istri. Ya. Bertanggung jawab pada istri. Lindungi istri. Tugasnya istri, bahagiakan suami. Perhatikan suami. Taati suami. Kalau sudah semacam itu, siapa yang perlu berharap? Tidak ada. Karena suami memberi. Dan istri memberi. Istri mendapat, suami juga mendapat. Tidak perlu ada kekecewaan. Dan akhirnya mereka sangat kompak. Dan itu semuanya ditonton oleh anak-anak. Yakin nek bapak ibu ini yakin wong apian kabeh, yakin. Orang kaya bapak ibu kan. Yakin. Ya, gitu. Jadi sekarang Bapak dan Ibu yang saya hormati, hindarkan barang haram yang selalu kita lakukan. Kapan? Ketika kita berbuat salah keliru kepada suami. Dilarang keras. Dan juga kepada istri Bapak-Bapak sekalian. Saya insya Allah, saya motor begini Bapak-Bapak, saya sudah melaksanakan. Saya melaksanakan 36 tahun. Saya tidak pernah berharap apa-apa dari suami. Saya datang pulang capek-capek kok nggak ada minuman yang gawe dewe. Meskipun setelah itu, setelah suami istri tahu Bapak saya minum sendiri dan istri kelabakan. Ya Bapak nyong ngapura nyong dan sebagainya. Ya. Suatu ketika saya pulang dulu, tapi sekarang kan saya udah nggak kerja. Dulu saya pulang dari dari kantor sampai di rumah jam 2 siang, laparnya bukan main. Saya hampir marah waktu itu. Ketika saya sampai di rumah, saya buka tutup saji, tahu nggak tutup saji ya? Bapak tahu nggak tutup saji Pak? Itu ya. Astagfirullah. Adanya hanya lambar, nang dhuwur lambar itu dasar isi. Saya buka tempat nasi kosong, minuman juga belum ada. Astagfirullahaladzim. Kenapa istri saya jadi begini? Kemudian saya pelan-pelan membuka pintu kamar. Saya lihat istri saya sedang tiduran. Untung saya tidak terbiasa kasar. Saya mantan Bu, waktu itu saya masih muda. Saya manggilnya Dek. Jangan sudah dipanggil Dek, sudah berubah atau belum? Dek. Kan kalau bisa jadi teringat dulu. Dulu ketika saya masih ngajar di SMA, kalau ada sepeda motor macam itu, tak titeni. Udah. Saya diam kan. Besok pagi berangkat lagi kan, ya. Saya udah pakai paku jeblos-jeblos. Gitu. Kemudian dia nanti kan kota, siapa sih ngembosi sepeda motor ini? Saya udah bilang sama teman, sing ngembosi aku ya, sampaikan ya. Kemudian yang ngembosi Pak Haris. Tapi ya nggak ada yang protes. Cuma besok pagi
datang sudah pakai sepeda motor yang knalpotnya dipasang. Kalau itu nanti knalpotnya dicopoti itu. Pokoknya suaranya semacam itu. Tapi dulu ketika saya masih muda, saya dulu muda ganteng loh. Iya, nggak percaya. Jadi kalau ngono ganteng, wis tahu ganteng keren. Ya. Kalau sekarang saya ngilu aja wakah. Iya Pak, bener Pak. Saya ngilu aja suka, masya Allah. Potongan playat, playot yang ya. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mulai hari ini monggo, pengen anaknya soleh, tidak ada kecuali contoh dari orang tua. Pengen anaknya sholat, dan tertib, panjenengan sholat tertib apa enggak? Pengen anaknya lemah lembut, orang tuanya harus lemah lembut. Jangan pernah ada pertengkaran di hadapan anak. Pokoknya dibikin semuanya contoh bahwa bapakku, ibuku adalah orang yang sangat mengagumkan. Karena di sana-sana ada perbandingan. Di mana-mana ada perbandingan. Maka anak bisa membaca. Ya Allah, nek bapak ibu nyong ora kaya bapak ibu nganu lho. Nek bapak ibu nganu wonge apian banget. Ibu kae meneh ya Allah apian. Nek ibu nyong ya Allah nyengite pol. Ada perbandingan. Ibu bapak yang saya hormati, mungkin enggak panjenengan mampu enggak panjenengan membuat anak tidak pernah minta uang? Bisa enggak ya? Anak enggak pernah minta uang. Karena urusan uang ini yang paling menjengkelkan. Bagaimana caranya? Tahu caranya? Agar anak tidak pernah minta uang? Pengen tahu? Caranya, jangan sampai dia minta, tapi kita sudah nawari. Ya bangkrut. No, tidak. Dia ajeng sang pinten. Ngoten enggak? Mungkin nek kondur sekolah, nek pengen jajan matur ya. Yes. Pulang sekolah. Itu nanti setelah itu adik kasih pakaian sen dan anak mungkin ajeng jajan matur ibu nggih. Kok anak ini enggak minta, "Dek, nek pengen duit nih kateng dhuwur meja, wonten duit 5.000." Nggih adik, ya itu nanti akhirnya anak nggak pernah minta duit karena duit itu sudah tersuplai dan sudah terjamin. Dan dia tidak ngiyip tahu. Ngas-ngasan dulu duit gitu. Wah ngeri tuh anak. Kalau sudah apa-apa ukurannya adalah duit. Sehingga ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, ringkas ceritanya. Ya. Bagaimana anak kita? Jawabannya bagaimana orang tuanya. Bagaimanakah anak kita? Bagaimana orang tuanya. Maka apabila orang tua itu rajin berjamaah ke masjid, tidak usah panjenengan minta-minta anak ke masjid. Kalau panjenengan semuanya selalu berlemah lembut terhadap suami, pada orang tua dan pada mertua, anak akan nyawang melihat. Karena teladan, ya, 1000 kata nasihat, 1.000.000, ya, 1000 atau 1.000.000, ya, 1000 ya, 1000 kata nasihat kalah dengan 1 kali teladan. Makanya mengalah bapak-bapak dan ibu-ibu, ini pertemuan ini saya sudahi karena saya janjinya kan tadi sebentar ya, padahal lama banget. Tapi bapak semoga bermanfaat. Dan monggo kebahagiaan yang panjenengan rasakan adalah hasil dari kerja panjenengan dan usaha panjenengan. Tidak ada penderitaan di dunia ini. Yang ada adalah karena kita memang mencintai penderitaan. Dan tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali karena memang kita mengusahakan. Dan kenikmatan tidak ada yang dapat kita dapatkan kecuali dengan bersusah payah. Maka Allah mengatakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah bersusah payah, bersabar-sabar, menekan hati, ngalah dan lain sebagainya, itulah yang menyebabkan kita mendapatkan kenikmatan, ketentraman bersama dengan keluarga.
Demikian Bapak dan Ibu, ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada pertanyaan ini, tidak perlu ada pertanyaan, karena kalau bertanya saya khawatir pengen tanya matematika, saya nggak bisa. Demikian Ibu dan Bapak, ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.